penting untuk kita pahami, Pak, bahwa ketika umat Islam tidak memahami agamanya ini adalah sebagai sebuah ideologi, maka dia akan mengambil jalan hidup ideologi lain. Nah, ini yang berbahaya. Dan ini terjadi pada hari ini. Umat Islam tidak menganggap agamanya sebuah ideologi, sehingga apa? Dia mengambil ideologinya orang-orang Yahudi Nasrani atau ideologinya orang-orang sosialis bahkan. Ya, Bapak-bapak pernah mendengar istilah ekonomi kerakyatan misalnya. Itu ekonomi sosialis itu. Ya, bukan ekonomi Islam. Bahasanya ekonomi kerakyatan, tapi itu ekonomi yang berbasiskan ideologi sosialis itu. Ya. Yang dirancang orang-orang yang anti Tuhan sebenarnya. Ya. Kemudian ada ekonomi kapitalis yang ribawi. Nah, itu rancangan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Sementara Islam punya sistem. Politik, pemerintahan, pendidikan, dan semuanya atur dalam Islam. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Tidak boleh mengambil sebagian lalu menolak sebagian yang lain. Ya. Bukan hanya dosa, Pak. Bisa jadi keluar dari Islam dia, ya, tanpa sadar. Kalau dia menolak ajaran-ajaran Islam, ya. Terlepas bahwa hari ini tidak seluruh ajaran Islam itu bisa diterapkan, tapi meyakini kebenarannya, ya, menerima seluruh ajaran Islam itu hukumnya wajib, ya, karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dengan kata lain bahwa Islam itu adalah sebuah ideologi. Ya, kita sudah tahu apa itu ideologi. Jadi ideologi itu adalah akidah yang melahirkan aturan-aturan kehidupan, ya. Akidah Islam melahirkan ideologi Islam. Akidah ateis melahirkan ideologi apa, Pak? Ya, sosialis komunis. Kemudian akidah sekuler melahirkan ideologi kapitalisme. Ya, jadi itu namanya ideologi. Jadi kalau ada yang mengatakan, ya, ada orang mengatakan Islam itu bukan ideologi, ini pernyataan yang salah. Ya, pernyataan yang tidak benar. Ya, kalau mengatakan Islam itu bukan ideologi, berarti dia mengecilkan Islam. Ya, karena Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan, ya, bukan hanya persoalan keimanan, ya, yang terkait dengan kehidupan sebelum dunia maupun kehidupan nanti setelah tidak adanya dunia, ya, tapi Islam juga mempunyai banyak aturan-aturan kehidupan yang sifatnya duniawi. Ya, maka Islam disebut sebagai sebuah ideologi. Ya, nah yang paling penting kita yakini atau kita pahami adalah bahwa Islam sangat berbeda, ya, dengan agama-agama lain yang tidak memiliki konsep dan sistem untuk mengatur kehidupan duniawi manusia. Makanya kita nggak pernah mendengar kan ada istilah ekonomi agama lain selain ekonomi Islam atau sistem hukum selain agama Islam, tidak ada. Ya, kalau ada ya sistem hukum sosialis atau sistem hukum sekuler atau sistem hukum kapitalis. Ya, tapi sistem hukum menurut agama lain, agama tertentu tidak ada, tidak pernah ada, karena memang tidak punya. Karena inilah yang menunjukkan bukti kebenaran Islam. Ya, karena agama-agama yang non-Islam itu hanya mengatur urusan ritual, ya, spiritual, yang bersifat apa? Individual, ya, bersifat individual. Ya, sebaliknya Islam ada selain ritual dan spiritual, tadi dikatakan ada politik, ekonomi, pendidikan, peradilan, sosial, budaya, pertahanan, militer, ya, dan seterusnya. Nah, ini bagian paragraf terakhir ini yang penting untuk kita pahami, Pak, bahwa ketika umat Islam tidak memahami agamanya ini adalah sebagai sebuah ideologi, maka dia akan mengambil jalan hidup ideologi lain. Nah, ini yang berbahaya. Dan ini terjadi pada hari ini. Umat Islam tidak menganggap agamanya sebuah ideologi, sehingga apa? Dia mengambil ideologinya orang-orang Yahudi Nasrani atau ideologinya orang-orang sosialis bahkan. Ya, Bapak-bapak pernah mendengar istilah ekonomi kerakyatan misalnya. Itu ekonomi sosialis itu. Ya, bukan ekonomi Islam. Bahasanya ekonomi kerakyatan, tapi itu ekonomi yang berbasiskan ideologi sosialis itu. Ya. Yang dirancang orang-orang yang anti Tuhan sebenarnya, ya. Kemudian ada ekonomi kapitalis yang ribawi. Nah, itu rancangan orang-orang Yahudi dan Nasrani.
Ya. Sementara Islam punya sistem ekonomi Islam, Islam punya sistem hukum Islam, Islam punya sistem politik, pemerintahan, sosial, aturan-aturan pergaulan dan seterusnya. Ya, itu semua Islam punya. Nah, karena hari ini umat Islam tidak memahami agamanya adalah sebuah ideologi, mereka mengambil tadi dan sebagian ada yang mencampur adukkan. Ya, mencampur adukkan Islam dengan ajaran lain. Ya, maka muncul istilah seperti yang disampaikan di sini ya, mohon maaf saya sampaikan ya, ada demokrasi Islam, ada sosialisme Islam, ada partai yang slogannya itu sosialis religius. Mungkin nggak sosialis itu religius, Pak? Kalau Bapak udah ngaji di sini dengan buku ini berbulan-bulan, ya harus paham, sosialis itu tidak mungkin religius. Kenapa? Wong sosialis itu anti Tuhan kok. Kan tidak mungkin religius dia kan. Dia anti agama. Tapi ada Pak partai, nggak tahu partainya masih ada apa enggak sekarang. Ya, kira-kira pemilu 1 atau 2 pemilu yang lalu itu. Slogannya kami adalah partai sosialis religius. Tidak mungkin sosialis, tidak mungkin religius. Dan yang religius pasti tidak sosialis. Karena itu dua hal yang bertentangan secara akidah. Paham yang saya katakan ini ya? Nah, seperti itu. Sama juga dengan istilah-istilah yang lain tadi.